Berbeda dengan Mariani dan kawan-kawan, Marjuki yang telah 10 tahun bergelut dalam pekerjaan sosial kemasyarakatan tidak bekerja berkelompok. Bapak 3 anak ini adalah satu-satunya tenaga kerja sosial kecamatan yang bertugas mengawasi 36 wisma dan sekitar 1.500 pekerja seks komersial yang menghuni Gang Doli. Tugas Marjuki sebagai tenaga kerja sosial sebetulnya sangat sederhana, yaitu memastikan jumlah pekerja seks komersial tidak terus bertambah dan membina para PSK agar bisa hengkang dari pekerjaannya. Namun, tugas itu tentu tak semudah dilafalkan. Sebagai salah satu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, tugas Marjuki menjadi berat karena harus menghadapi para pemilik wisma yang kerap menambah PSK tanpa sepengetahuannya. Ya karena kita mengharapkan agar teman-teman kita itu bisa mempunyai satu pengharapan atau mempunyai satu masa depan yang lebih baik daripada saat ini selama dia masuk ke dalam lembah, boleh saya katakan lembah hitam ini. Berkat ketelatenannya, dalam 2 tahun ini, Marjuki telah berhasil memensiunkan 3 orang PSK tanpa kembali lagi ke profesi lamanya. Sungguh perjuangan yang berat, mengingat masih ada ribuan PSK lain yang bertebaran di wisma-wisma sepanjang Gang Doli. Dinas sosial untuk mendata. Usaha Marjuki pun tak berhenti. Salah satu kini yang diupayakannya adalah membebaskan bunga. Marjuki memperjuangkan agar Bunga bisa segera pensiun sebagai PSK dan pulang kembali ke kampung halamannya. Terus untuk keterampilan yang biasa dilaksanakan? Iya, sangat membantu kita karena seandainya kita ibaratnya di sini kan ya desa-desanya juga tidak bagus. Dia kan bela kita gitu terus. Gitu. Seandainya mana positifnya, negatifnya, Bapak itu yang bantu kita. Untuk senamnya Mbak masih rutin? Seperti kisah klise yang melatar belakangi kehidupan PSK lain, lagi-lagi faktor ekonomi jua yang membuat Bunga terdampar di Gang Doli. Untuk menyekolahkan kedua anaknya yang tinggal di kampung halaman, Bunga harus rela menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Sesungguhnya, banyak pekerja seks komersial yang memiliki potensi untuk bangkit namun tidak menyadarinya, sehingga tugas orang seperti Marjuki lah yang harus membantu mereka menemukannya. Sebenarnya teman-teman ini dia sebenarnya punya potensi yang seharusnya mereka tidak ada di situ. Marjuki mungkin satu-satunya orang di dunia yang berharap tetangganya semakin berkurang. Pria yang juga bekerja sebagai guru olahraga honorer ini berharap gang di sekitar rumahnya segera ditinggalkan para PSK. Namun, untuk itu, Marjuki menjalankan caranya sendiri agar tidak merugikan siapapun. Tapi kalau hanya sekedar ditutup, kasihan. Karena yang menggantungkan kehidupan di lokalisasi itu tidak hanya PSK-nya saja. Ada tukang becaknya, ada sopir taksinya, ada yang jualan baju, ada jual makanan dan lain macam-macam. Semua aktivitasnya di situ semua. Sementara kalau ini ditutup, otomatis yang lain pasti akan terimbas. Pekerjaan Marjuki sebagai tenaga kerja sosial memang berat karena menyangkut hajat hidup orang lain. Namun, Marjuki pantang menyerah. Meski untuk itu, dia hanya diganjar dengan uang santunan Rp750.000 yang turun setiap 3 bulan sekali. Jumlah itu tentu tak cukup untuk menopang hidupnya, sehingga guru honorer ini pun tak segan-segan berjualan balon untuk menambah pendapatannya. Ada hal yang membuat Marjuki terus bertahan melakoni pekerjaan sepi ini, yaitu kesadaran bahwa nasibnya masih jauh lebih baik dibanding ribuan orang yang menggantungkan hidup pada pemuasan naluri purba dan tinggal bertebaran di sekitar gang rumahnya.
Banyak orang mengatakan bahwa prostitusi adalah profesi yang tertua di dunia. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan ada baiknya prostitusi dilokalisasi. Betapapun juga prostitusi adalah satu penyakit sosial. Kita perlu melakukan segala upaya untuk dapat membasmi akar-akar dari penyakit sosial ini. Akar dari penyakit sosial prostitusi ini setidaknya mencakup dua hal. Yang pertama adalah persoalan tekanan ekonomi yang menyebabkan sebagian perempuan rela untuk menjual dirinya bagi kegiatan seperti ini. Sementara di sisi lain ada sekelompok laki-laki yang memerlukan pendidikan akhlak yang lebih baik, sehingga mereka mau mencegah dirinya dari melakukan hal-hal amoral seperti ini. Mudah-mudahan kisah yang kita saksikan tentang kegigihan sekelompok orang untuk dapat mengurangi, menghilangkan penyakit sosial ini, mendorong kita untuk juga mengambil langkah-langkah yang dapat kita lakukan semampu kita agar masyarakat kita dapat dibersihkan dari penyakit-penyakit sosial seperti ini. Demikianlah saudara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.